supaya kita bersama orang-orang yang benar. Istimaiyah, jaga istimaiyah. Karena kita lemah. Tanpa istimaiyah kita akan tersingkir betul-betul. Allah perintahkan wa kunu ma'as-shadiqin, itu begitu pentingnya kebersamaan. Allah mau tunjukkan, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Memposisikan kita bersama orang yang benar ini hadis mutlak secara berjamaah menimbulkan kekuatan pada diri kita. Orang yang terikat kita dengan jamaah, dengan istimaiyah, maka dia akan terjaga. Walaupun murah, walaupun tidak layak, walaupun busuk, walaupun kita banyak kotornya, tapi ketika kita disatukan dalam satu jamaah, insya Allah itulah yang membuat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, maka kita satu pikir ini bekerja cerdas, menyatukan otak kita dengan berbagai permasalahan kita yang mungkin tidak sama. Masalah ekonomi kita tidak sama, ada yang cukup, ada yang lebih, ada yang kurang, bahkan ada yang nggak punya sama sekali. Masalah keluarga kita juga beda. Ada yang punya istri 1, istri 2, istri 3, istri 4. Ada bahkan yang tidak punya istri sama sekali. Anak-anak juga begitu. Yang punya anak, ada yang berlebihan anaknya, ada yang nggak punya anak sama sekali. Dengan background kita kehidupan, latar belakang yang berbeda-beda. Ada lingkungan yang menerima, ada lingkungan yang masih tidak menerima. Ada tetangga yang masih benci sama kita, ada yang tetangga begitu suka sama kita. Nah, ini otak kita ini kita mau samakan, mau kita betul-betul di satu padukan dengan pikir yang sama untuk pikir agama. Kita bermain cerdas, bekerja cerdas, karena kecerdasan itu hadir yang dimuliakan oleh Allah adalah satu ilham, nikmat dari Allah SWT. Kalau kiai saya pernah katakan, jangan gunakan akal itu untuk nakal. Jangan gunakan akal untuk nakal. Karena di balik penjara sana banyak orang-orang jenius juga. Ya, maling-maling yang menggunakan internet itu banyak, mereka orang-orang pandai. Orang yang bisa merampok ini, merampok ini, mereka bisa itu dan sebagainya. Mereka itu memang dikaruniai akal juga, tapi bukan dalam kebenaran. Nah, kita bekerja cerdas dengan otak kita untuk kebaikan. Potensi apapun yang kita miliki, kita berikan yang terbaik untuk agama, yang membuat Allah senang, Rasulullah SAW senang, yang membuat umat ini juga senang. Kita berikan yang terbaik. Mungkin kita mesti dengan otak ini, ya, bisa jadi kita nggak bisa tidur, bisa jadi kita nggak enak makan. Tapi dengan apa yang kita bisa korbankan oleh otak kita ini, satu ibadah yang besar, yang bisa menghasilkan manfaat bagi umat. Kitanya sendiri, otak kita sendiri itu sebetulnya tidak ada kemampuan, tapi dengan kita musyawarah memberikan usul yang terbaik, bermanfaat bikin untuk umat, insya Allah pahala umat itu akan mengalir ke kita. Pahala umat itu akan mengalir ke kita. Segala rancangan-rancangan yang kita usulkan, segala ide-ide kebaikan, pendapat-pendapat kebaikan yang kita sampaikan dalam musyawarah itu, kita ikut amalkan atau kita tidak ikut amalkan, tapi dari sumbangsih pemikiran kita itu akan menjadi satu aliran pahala bagi kita. Yang orang berikut hari ini adalah masalah sunnah, masalah bid'ah, hadis-hadis sahih, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, semua mereka bertengkar, ikhtilaf dalam masalah itu.
ini sunnah Nabi, ini bukan sunnah Nabi, ini bid'ah, ini bukan bid'ah, dan sebagainya. Tapi hadirin, satu sunnah yang disepakati bersama, justru satu sunnah yang besar, itu tidak pernah dipedulikan. Mereka meributkan kalau dikatakan recehan-recehan lah, ya. Yang sudah berabad-abad masih belum juga berhenti. Kunut dengan tidak kunut, masalah yasinan, berjanjian, tahlilan, dan sebagainya kayak begitu. Umat ini terus bertarung dalam masalah itu. Tapi sunnah yang terbesar, yaitu risau Nabi, kegalauan Nabi, tangisan Nabi, tidak pernah diperdebatkan. Apakah itu wujud pada diri kita atau belum? Bagaimana? Orang nggak paham bagaimana sih bentuk risau Nabi. Kita bisa mengucapkannya mudah, risau Nabi, kegalauan Nabi. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau bahasa itu kita bisa mudah ucapkan itu. Tapi kalau kita sendiri merasakan risau, kegalauan, bagaimana sih kita rasakan itu? Contohnya saja, kita misalkan mesti bayar sewa rumah yang seharusnya udah habis hari ini juga, sedangkan uang tidak ada. Kita risau, dari mana uang saya dapatkan? Kalau misalkan yang lebih parah daripada itu adalah misalkan istri kita melahirkan, kita tidak punya BPJS, tidak punya apa, uang juga nggak punya, harus dilahirkan, harus dilarikan ke rumah sakit, harus operasi dan sebagainya. Apa yang kita mau lakukan? Itu risau. Bukan risau yang sambil ngopi, sambil merokok. Oh, itu juga risau. Ini saya ini lagi risau gitu. Tapi bari ngopi, bari ngerokok, itu beda. Hadir risau Nabi bukan begitu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Bukan seperti itu risaunya. Ini risau yang membawa kekalutan luar biasa. Ya. Membawa kekalutan yang bagaimana ini? Sehingga wajar orang itu bisa menjamret, merampok karena risau tadi, bertindak di luar batas sehingga mereka jatuh kepada kriminal, jatuh kepada dosa hanya karena risau. Nah, Rasulullah SAW itu risaunya seperti itu, sampai ngagolak ini di dalam dada ini, ya. Bagaimana sih ngagolak bahasa Indonesia ini? Mendidih. Sampai mendidih itu di dada Nabi SAW, saking risau. Apa yang dirisaukan Nabi? Nabi itu merisaukan umatnya supaya semuanya bisa selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Sekarang kita ini boro-boro umat, diri kita saja nggak dirisaukan. Bagaimana kita mau selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga? Ini kerisauan yang senantiasa ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari huzn, senantiasa dalam keadaan sedih, dalam keadaan risau. Walaupun Nabi itu adalah orang yang paling murah senyum. Rasulullah itu orang yang paling murah senyum. Sudah senyumnya indah, menawan. Orang itu laki-laki saja naksir sama Nabi kalau Nabi tersenyum itu. Ya, wajahnya saja sudah indah, dihiasi dengan senyum, tapi dadanya, hatinya penuh dengan gejolak kesedihan dan kerisauan. Risau Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang banyak ditinggal oleh kita semua. Kadang-kadang kita judulnya musyawarah tapi tidak ada risau. Judulnya musyawarah tapi tidak ada risau. Judulnya jauhlah tapi tidak ada risau. Malah mata tuh kemana-mana. Apalagi kalau sudah ketuk-ketuk, ada bapaknya, Bu, oh saya janda, udah lain lagi pikiran, risaunya sudah lain itu. Ini Masya Allah, kita disebut usaha kerisauan tapi kita risaunya lain.
Nah, meluruskan ini hadirin, kita duduk dalam musyawarah banyak-banyak betul-betul untuk menuangkan segala ini, belajar namanya risau. Gak usah jauh-jauh Nabi SAW. Ya. Kita lihat para masyayikh kita, orang-orang tua kita, itu tidak berhenti mereka itu dari kerisauan umat. Namanya hadraji, kalau ada hadraji pada hari ini, hadraji itu ya, salah satu syarat menjadi hadraji itu adalah tidak boleh sekalipun sedetik pun, satu kejap mata pun itu pikirannya tergoda oleh setan, oleh hawa nafsu. Pikir ini pikir yang kalau Amir aja sudah salah, pikirnya sudah salah, itu bisa nular ke semuanya. Ada seorang raja, kalau dalam cerita-cerita orang Urdu itu, ada seorang raja, dia datang ke satu kebun, lalu dia panggil tukang kebun itu, dilihat kebunnya lebat, kebunnya subur, dan dilihat buahnya itu kelihatannya ranum-ranum manis-manis. Maka dia katakan, coba carikan saya yang manis, yang ranum. Begitu dilihat, begitu disediakan, maka dia minum satu teguk, terasa manis. Oh, ini kebun ini seharusnya ditarik pajak ini. Harusnya ditarik pajak. Udah kebunnya besar, panennya bagus, kemudian rasanya juga manis-manis. Dia sudah mulai niat, oh ini harus ditarik pajak, ya, karena ini raja yang zalim. Maka begitu tegukan kedua, kok jadi pahit? Tadi manis. Dia tanya ke tukang kebun, ini gimana, tegukan pertama manis kok tadi tegukan kedua kok pahit? Kata tukang kebunnya, oh berarti raja negeri ini ada niat buruk sama kebun ini sehingga jadi pahit. Dia nggak tahu bahwa itu raja. Maka langsung ini raja pun dia beristighfar, astagfirullah. Dia hilangkan itu niat-niat buruknya. Dia minum lagi tegukan ketiga. Loh, kok sekarang manis? Tukang kebunnya ini tukang kebun yang kartun 4 bulan lebih. Maka langsung dia kata kebun, oh berarti raja negeri ini sudah berubah niatnya. Tadi waktu tegukan kedua niatnya jelek, sekarang tegukan ketiga niatnya sudah betul, sehingga akhirnya jadi manis lagi. Nah ini hadirin, kisah ini cukup masyhur, tapi menunjukkan bahwa apa yang ada dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikir kita ini, apalagi seorang jumidar, apalagi seorang fikirmen, seorang syuro, seorang penanggung jawab, itu akan berkesan kepada bawahan, kepada seluruh umat ini akan berkesan. Maka kenapa hadraji ini penting? Hadraji tidak boleh pikir dunia. Hadraji itu sampai Maulana Sulaiman Janji itu dia katakan suatu ketika dalam habis sholat Jumat, orang masih pada sholat Jumat, pas begitu assalamualaikum, langsung Maulana Sulaiman Janji dia masuk ke kamar hadraji, dia marah-marah, dia usir, dia kayak usir orang gitu, keluar. Nah, lalu hadraji pun masuk ke kamarnya. Orang-orang tanya, ada apa Hadrat? Dia jawab, itu tadi ada setan masuk ke kamar. Setan dalam bentuk manusia masuk. Gak boleh sama sekali hadraji itu dia dimasuki oleh pikiran-pikiran, jangankan setan, yang sia-sia saja tidak boleh.
Kita ini hadirin semua tanpa sadar pikir kita itu berpengaruh dari bawah kita. Ketika kita tidak jaga pikir kita, itu efeknya paling tidak keluarga itu pun keluarga kita sendiri itu akan terpengaruh dengan pikir kita. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Banyak orang beralasan, oh saya nggak bisa keluar karena istri saya. Justru istri itu punya pikiran gitu karena efek daripada suaminya. Suaminya nggak ngomong, di musyawarah dia ngomong, saya nggak bisa keluar karena istri saya. Padahal istrinya itu menentang ataupun istrinya nggak menyetujui itu gara-gara pikiran suaminya. Begitu juga anak, itu akan berkesan, sangat-sangat berkesan. Maka oleh sebab itu kita belajar dalam musyawarah itu bekerja cerdas dengan otak kita, bagaimana menuangkan ide-ide terbaik kita untuk agama. Minimal kita sendiri dapat manfaatnya, minimal kita sendiri dapat perbaikan islah dalam usaha dakwah ini. Dan karena pikiran itu bergerak bebas, jasad di sini, pikiran kemana-mana, pikiran tuh kemana-mana, susah ditangkap, susah diikat pikiran itu. Kadang-kadang sebentar-sebentar sudah lari kemana. Walaupun jasadnya di sini bisa masih di Cirebon, kita pikirannya malah kemana, ke Arab, pikirannya kemana dan sebagainya. Maka ketawajuhan itu penting dari kita. Tawajuh itu adalah memudahkan apa masuk ke dalam diri kita, memudahkan pikir itu masuk ke dalam hati kita. Tanpa ketawajuhan, pikir ini akan lari kemana. Bisa saja orang itu ya dengan ucapannya, bukan dengan matanya, dia seperti melihat, tapi pikirannya kemana? Dia mendengar, tapi pikirannya kemana? Tapi berbeda dengan orang yang bicara. Saya ulangi lagi ya. Orang mendengar, sekarang bapak-bapak mendengar, itu pikiran bisa kemana-mana. Matanya lihat saya, telinganya seolah dengerin, tapi pikirannya kemana? Betul nggak? Wajah sih kelihatan serius, tapi yang diseriusi lain. Yang diseriusi itu lain. Mata sama telinga itu bisa saja begitu, tapi bicara itu berbeda. Orang bicara, dia pasti akan fokus pada pembicaraan. Makanya waqulu qawlan sadida itu bicara cerdas, bicara yang baik, dia akan fokus. Nggak mungkin orang bicara tanpa mikir. Kalau bicara tanpa mikir, orang gila. Maka kita usul pendapat kita dalam musyawarah itu penting untuk menjaga ketawajuhan kita. Bukan kita diam saja. Berikan usul yang terbaik, sampaikan yang terbaik. Karena dari omongan itu menggambarkan pikirnya kita. Omongan itu menggambarkan risaunya kita. Selalu bersedia hadir. Nah ini hadir semata yang kita mau belajar. Para masyayikh itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka bermusyawarah, memang mereka tidak banyak berkata-kata, berdebat-debat, memang tidak banyak. Singkat, simpel. Karena apa? Ketika mereka tundukkan akal-akal mereka ke dalam musyawarah, itu mereka juga tundukkan hati mereka ke dalam musyawarah. Ada akalnya tundukkan ke musyawarah, tapi hatinya tidak ditundukkan. Sehingga apa? Tidak ikhlas, tidak sami'na wa ata'na. Susah kalau begini ya, ketika akal ditundukkan ke dalam musyawarah, kita juga dengan hati, apapun keputusan sami'na wa ata'na. Nah, kita ikut apapun itu keputusannya, kita ikut, kita sami'na wa ata'na. Kalau mau ada yang kita bantahlah dalam musyawarah, debatlah dalam musyawarah, kita bertukar pikiran, kita sama-sama bagaimana memberikan keputusan yang terbaik ya, untuk siapa? Untuk umat, bukan untuk kita, untuk umat. Dan kita juga
beristighfar, berlindung kepada Allah SWT dari keputusan-keputusan yang buruk. Tapi insya Allah dengan musyawarah ini mengundang banyak kebaikan. Ya, Allah SWT menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Datang musyawarah itu kita dengan sendirinya kita sudah siap untuk taat. Datang musyawarah kita dengan sendirinya kita sudah menyatakan siap untuk taat, siap untuk sami'na wa ata'na. Makanya kenapa orang-orang yang tidak mau taat itu tidak mau datang ke musyawarah. Orang yang tidak mau taat tidak mau datang ke musyawarah, tidak hadir di musyawarah, takut mereka karena ada konsekuensi sami'na wa ata'na. Kalau diputus, kalau orang nggak datang kan enak. Kalau saya nggak datang musyawarah, ya, seolah-olah dia tidak tertanggung dengan keputusan tersebut. Tapi ini keputusan mewakili semua kita di Jawa Barat ini. Kita belajar untuk sami'na wa ata'na. Datang ataupun tidak datang, apa yang sudah dimusyawarahkan kita terima dengan lapang dada. Kalau semua bersedia hadir. Ujungnya adalah bekerja keras. Tadi bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja keras. Bekerja keras itu adalah pembuktian dari hasil musyawarah. Kalau kita ingin sami'na wa ata'na, tunaikan apa yang kita musyawarahkan, apa yang sudah diputus. Di situ ada kebaikan. Jangan kita kemudian sami'na wa ata'na, tapi di lapangan kita kerjakan dengan keputusan kita sendiri. Dengan keputusan kita sendiri. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, campur-campur antara yang hak dan yang batil hadirin. Kita betul-betul bekerja keras, artinya kita menunaikan apapun musyawarah. Di situ ada nusratullah, di situ ada kudratullah, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak karena dalam musyawarah itu ada pertolongan Allah. Seberat apapun ketika itu dimusyawarahkan, itu akan ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah suka dengan musyawarah itu, Allah suka. Kadang-kadang kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, musyawarah itu tidak suka, kita nih nggak setuju sebetulnya. Banyak kita sering terjadi seperti itu, walaupun orang lama. Dengan keputusan itu tidak berkenan di hati kita. Mau protes nggak berani, mau nolak juga nggak berani juga. Tapi sudah diputuskan. Nah ini mujahadah hati untuk menunaikan itu satu mujahadah yang luar biasa. Maka tamasya belajar menundukkan nafsu itu adalah dengan apa? Sami'na wa ata'na dalam musyawarah. Sami'na wa ata'na dalam musyawarah. Di hadapan saya itu Maulana Jamsik pernah, kita semua waktu itu ikut ya, berkhidmat karena kebetulan saya satu kamar dengan Maulana Jamsik. Beliau diputus kalau nggak salah untuk pergi ke Afrika, diputus untuk pergi ke Afrika. Terus Maulana Khursyid, nah anaknya itu, apa, kamu mau pergi, bapak ini mau pergi ke Afrika, ya. Punya berapa uang? Maulana Jafri katakan, sip 2 rupiah. Hanya ada 2 rupiah. 2 rupiah dia keluaran, dia kata hanya 2 rupiah. Tapi mau nggak mau dia pun usaha dengan segala amalan dan sebagainya berhasil juga pergi, walaupun dengan 2 rupiah. Bahkan waktu ketika Maulana Ihsan Jordan tahun kalau nggak salah ketika kalau nggak salah Kuwait nyerang 91 ya, Kuwait nyerang Irak nyerang Kuwait, Irak nyerang Kuwait. Ya, semua penerbangan tidak ada, dan keadaan itu sangat mengerikan karena memang lagi perang di sana. Ya, semua pesawat tidak ada yang mau melintas ke
Timur Tengah. Tapi diputus ketika itu, ya, mulai Ihsan untuk pergi, mulai Ihsan, mulai Jamshid dengan beberapa orang lah. Diputus musyawarah. Semua ketika itu masih juga diam semua bagaimana keadaannya. Tapi diputus musyawarah harus berangkat juga. Ketika itu harus berangkat juga. Akhirnya kita semua santri buat amalan. Saya ingat tanggal 2 Agustus, ya, dari mulai tanggal 2 Agustus itu buat amalan. Penerbangannya 6 Agustus. Sedangkan itu pas penyerangan pertama Irak ke Kuwait. Jadi kita santri semua buat amalan, dikasihkan, dikeluarkan biji-biji kurma dari karung-karung itu, semua di suprah makan itu semua dibutuhkan biji kurma. Kemudian kita ambil satu-satu satu zikir sampai habis itu biji kurma dalam hitungan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu berapa juta biji kurma. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ketika memang sudah putus musyawarah, sudah mulai katakan bismillah saja. Bagaimana keadaan. Ternyata tiba-tiba aja ada satu pesawat yang memang mau mengantar. Hanya khusus satu pesawat aja isinya 4 orang. Begitu juga pulangnya, setelah 3 hari istimewa pulangnya pun pakai pesawat itu. Dan alhamdulillah aman. Yang padahal tidak mungkin bisa ada pesawat lewat dalam kancah kondisi peperangan seperti itu. Tapi hadirin, ketika kita niat untuk kerjakan sami'na wa ata'na, apapun keputusan musyawarah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan nusratullah, qudratullah yang bermain di situ. Bukan akal kita, bukan kemampuan kita, bukan usaha kita, semuanya ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita insya Allah apapun keputusan sami'na wa ata'na. Insyaallah bersedia hadirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk dapat amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.